Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa, 9 Juni 2026. Hari yang sangat menarik, yang sangat ditunggu-tunggu, akhirnya market rebound juga. Dan seperti biasa nanti kita bahas IHSG dan juga saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, pemutu donasi untuk Cuan-Cuan Saham, bisa saya tinggal klik link sosial base deskripsi, nanti bisa kasih tip, support, pemutu donasi untuk Cuan-Cuan Saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan tonton, pasti akan saya jawab kalau ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham, dengan like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham, Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu link baru dari Cuan-Cuan Saham, ada grup Telegram untuk publik, yang mana itu gratis alias free bagi teman-teman yang gabung grup CCS publik. Teman-teman bisa klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video ini ada link Telegram, teman-teman bisa tinggal klik join, itu gratis. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Cuan-Cuan Saham yang premium, bisa juga cari buka YouTube Cuan-Cuan Saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium Cuan-Cuan Saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, bisa hubungi Telegram HCS Admin, nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari stock pick, watchlist, discuss, dan lain sebagainya. Weekly kita juga ada meeting juga. Terus bagi teman-teman yang mungkin pengen stay di YouTube, tidak pengen pakai Telegram, trading lebih santuy, cenderung swing, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya Cuan-Cuan Saham. Caranya kita buka YouTube Cuan-Cuan Saham versi desktop, bisa pakai laptop maupun komputer. Nanti di sebelah subscribe ada join. Tinggal klik aja lalu pilih salah satu. Atau ini ya, ada our member ini, paling kanan ada join. Klik aja lalu pilih salah satu dan teman-teman akan bisa mengakses member only videonya Cuan-Cuan Saham. Isinya apa? Jadi kontennya setiap hari Minggu. Jadi nanti setiap hari Minggu ada pembahasan market secara eksklusif dan juga akan ada stock pick saham dengan trading plan-nya. Lalu juga akan ada update jurnal trading ya. Jadi trade yang kita eksekusi itu nanti bisa kita evaluasi bersama. Terus untuk live mingguan yang di Telegram juga nanti saya share di YouTube juga untuk yang membership seperti itu. Terus next kebetulan juga di bulan Juni ini kita adakan lagi untuk belajar ya teknikal dan bandarmologi. Bagi teman-teman yang mungkin pengen ikut yang batch ke-8, jadi ini sudah batch yang ke-8 ya. Teman-teman bisa mendaftar ini CCS kelas saham batch ke-8 bulan Juni 2026. Terbagi jadi 3 sesi, ada basic, intermediate, dan advance. Itu nanti kelasnya online dan tanggalnya 20 Juni, 21 Juni, dan 28 Juni. Info lengkapnya teman-teman tinggal buka link ini aja, ada Google Form ini ya. Tinggal klik aja lalu tinggal simak infonya. Nanti ada ada silabusnya juga. Jadi teman-teman tinggal ikuti tinggal dibaca infonya dan teman-teman mendaftar lalu nanti tinggal menunggu untuk di-invite ke kelasnya pada sebelum tanggalnya. Seperti itu. Oke, itu untuk beberapa add-ons ya. Sekarang kita masuk IHSG. Gimana kabarnya? Akhirnya hari ini naik juga ya, 7,5% ya. Bullish. Wah, sampai saking terbiasanya merah kita. Jadi nyebutnya yang bullish jadi bearish. Ini udah bullish engulfing, naik 7,5%. Dan volumenya juga sangat bagus. Hari ini saham-saham yang cover juga bagus. Dan tahu-tahu tiba-tiba semua berita bagus mulai keluar. Seperti itu. Kita sedikit melanjutkan untuk konten kemarin Jumat ya. Yang mana terakhir saya buat konten itu. Kita sedikit bahas tentang pemerintah, bagaimana asing, dan lain sebagainya. Dan kalau menurut saya memang ini sepertinya pemerintah ini baru berperang melawan asing. Seperti itu. Kemarin ada 2 asumsi. Antara mereka itu tidak paham apa yang mereka lakukan, dalam tanda kutip bodoh ya, atau mereka memang sengaja mau mendepak asing. Dan kalau menurut saya mungkin yang terjadi yang kedua. Indikasinya apa? Salah satunya yang terjadi hari ini. Ini juga asing benar-benar digocek loh. Siapa yang tahu hari ini BI rate naik? Ya kan? Teman-teman bisa cari info di semua AI, di semua berita. Rapat Dewan Gubernur itu tanggal 17-18 Juni. Ujuk-ujuk hari ini pertengahan sesi lagi. Bukan biasanya kan sesi 2 itu nanti rapat jam 2 siang sampai jam 3 siang. Itu terus ada pengumuman sore. Nah, ini hari ini udah tanggalnya maju dan di setengah sesi langsung ketok palu. Suku bunga naik 5,5%. Nah, yang terjadi apa? Kalau menurut saya ini memang pemerintah sedang memasak ya. Jadi bisa dibilang sepertinya memang mereka mau mendepak asing kayak gitu. Karena apa? Ya
ini bahkan digocek juga. Mungkin kemarin sempat digocek juga sama asing ketika di sini yang harusnya MSCI tanggal sekian dimajuin jadi tanggal 27, harusnya tanggal 28 review. Cuman tanggal 27 dia sudah drop dan lain sebagainya. Dan ya, kali ini mungkin dibalas ya. Asing-asing yang baru pada nge-short bonds, jual bonds, mau buyback nanti tanggal 17 pada saat suku bunga dinaikkan, tapi hari ini sudah dinaikkan. Nah, itu benar-benar nice move dari pemerintah sih. Artinya apa? Ya kita bisa asumsikan ya, ini kalau misalkan mereka baru bertarung dengan dalam tanda kutip asing ya, mereka sengaja gocek-gocekan buat jebol dulu. Asing juga menekan dengan cara apa? Nge-short bond, nge-short equity atau market dan lain sebagainya. Dan di hari ini mulai digocek dan naik 7,5%. Yang kita lihat lagi kalau kita lanjut ke USD/DR langsung menguat ya. Itu hari ini sudah terjadi bearish harami, masih belum engulfing ya, tapi sudah harami dan kita tunggu konfirmasinya besok ya, seperti itu. Dan ini kemarin juga sudah saya sampaikan, kita ini sekarang baru berada di area krusial, yaitu area Fibonacci target kenaikan dari rupiah untuk yang jangka pendek itu adalah di 18.000 atau 17.900 sampai 18.800 ya. Saya kemarin sudah bilang, opsinya 2. Kalau memang tidak ada perlawanan di area ini, maka kita akan ke big view, target kita itu ke 25.000. Kalau tidak ada perlawanan di area ini. Makanya dalam jangka waktu pendek, pemerintah harus membuat movement. Yang kemarin-kemarin mungkin diasumsikan adalah pergantian men-Q dan lain sebagainya. Cuman ternyata remnya adalah naik BI, itu satu, BI rate. Terus yang kedua, Don Dasko ya juga mulai mengarahkan BUMN dan kawan-kawan untuk buyback saham seperti itu. Jadi ibarat kata ya gocek-gocekan, kemarin kita baru di short, ini di cover di bawah tanpa memberikan aba-aba seperti itu. Dan ya sudah di cluster ini kita ada apa ya bahasanya? Potensi swing high dan setelah ini kita ada potensi swing low. Makanya kemarin saya juga menyampaikan kalau teman-teman mau hedging, mau buang rupiah, misalkan mau dipindah dulu ke Singapura dolar dan lain sebagainya, hati-hati, jangan sampai salah langkah. Karena kalau misalkan salah langkah nanti sudah rugi capital gain atau depresiasi, ditambah juga nanti akan rugi spread karena jual beli banknya kan beda seperti itu. Jadi ya mungkin ini akan jadi bottoming untuk kita. Dan harapannya kita konsisten kembali ke utara seperti itu. Kembali sekarang ke IHSG ya. Setelah kemarin dinamika dan lain sebagainya, hari ini muncul sebuah berita kabar yang bagus. Dan pertanyaannya adalah, ini gimana Mas? Ini IHSG kira-kira akan turun lagi atau enggak? IHSG gimana dan lain sebagainya. Maaf ya, saya kemarin nggak bisa ngonten. Tapi sebenarnya indikasi dari reversal hari ini itu sudah kelihatan. Selain dari faktor-faktor lain ya, kayak rupiahnya udah dipucuk, bond juga dipucuk, IHSG-nya kena area bow, itu sudah mengindikasikan harus ada segera pergerakan. Ditambah kemarin itu sudah ada yang namanya exhausting gap. Ya, jadi gap itu kan ada macam-macam. Ada 4 ya, common gap, breakaway gap, runaway gap, sama habis itu exhausting gap. Nah, kalau saya melihat kemarin itu hari Senin adalah exhausting gap. Alias apa? Teman-teman bisa searching sendiri. Exhausting gap itu terjadi di ujung tren. Jadi bahasanya tren itu sudah mulai capek kayak gitu. Geraknya itu sudah naik capek, sudah mulai capek. Misalkan baru naik terus ya. Kalau naik terus orang itu kan pada beli, ya kan? Beli sampai akhirnya tidak ada barang lagi dan masih ada pembeli, akhirnya dia gap up. Itu exhausting gap di atas. Yang terjadi setelah itu apa? Karena sudah tidak ada yang dibeli, dia akan ngedropin dulu. Buat apa? Buat nanti biar ada barang lagi. Sebaliknya, ketika di bawah short, saking sudah tidak ada yang mau beli lagi, langsung dia ngedrop ke bawah. Dan kalau misalkan dia masih mau jualan lagi, ada potensi ditarik dulu, biar orang-orang pada ngebid dan lain sebagainya. Nah, itu indikasi trennya sudah mau berakhir, yaitu ada yang namanya exhausting gap. Nah, terus pertanyaannya kalau analoginya seperti itu tadi, apakah kita ini sengaja dipancing masuk dulu Mas biar market turun lebih dalam? Jawabannya adalah biarkan market yang mengkonfirmasi. Untuk saat ini memang belum ada konfirmasi sama sekali, cuman at least kita melihat ada yang namanya sebuah candle engulfing. Ya, 7% di daily, ini engulfing dan ini adalah sebuah candle reversal seperti itu.
Most likely besok masih akan berlanjut, tinggal sampai mananya kita yang belum tahu. Sebenarnya kalau kita ngomongin structure ya, ini kan ada sebuah pergerakan besar dan kecil. Kalau yang kecil kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Artinya kalau memang kita mau reversal, kalau teman-teman mau tunggu reversal, maka tes. Oke, udah aman. Maka kalau misalkan mau ada sebuah konfirmasi reversal, IHSG itu minimal harus breakout 6.300 terlebih dahulu. Karena kalau kita perhatikan di situ adalah ada sebuah lower high. Jadi kalau misalkan dia break yang 6.300, nanti koreksinya bisa dipakai buat bow. Seperti itu. Itu kalau di time frame yang lebih kecil. Cuman kalau kita pakai ke yang 1 jam, itu butuhnya adalah breakout di sini. Ya, 5874. Jadi besok kita akan uji area ini 5874, tinggal marketnya berhasil breakout atau enggak. Kalau misalkan dia berhasil break, ya anggap besok break 5874 ya, cret. Nah, nanti kalau misalkan nextnya merah, itu sudah bisa serok-serok karena ada konfirmasi. Most likely kenaikannya akan berlanjut. Dan kalau misalkan dia snowball, lanjut naik lagi, maka konfirmasi selanjutnya adalah di sini sekitar area 6.286 atau kita buletin 6.300. Kalau di sini ada breakout structure, kita bisa bow lagi untuk naik selanjutnya. Itu. Dan kalau kita ke time frame yang lebih besar, ya, kalau ngomongin mau reversalnya IHSG, maka market itu butuh break sini dulu. Ya, 7.700. Misalkan ini nanti kuat sekali naik, nah itu di sini baru bisa buy on weakness kalau pakai konfirmasinya di daily. Artinya apa? Artinya kita asumsikan kenaikan ini sebagai tech bond dulu, technical rebound. Cuman ini potensi sesuatu yang bagus. Karena apa? Kita turunnya kemarin sudah sangat kuat, eksponen, dan sudah ada exhausting gap dan lain sebagainya. Satu hal yang cukup menarik juga kalau misalkan kita lihat ya, ada potensi saat ini Indonesia itu sedang di short. Ya, ini udah permainan kelas atas sih, serius. Indonesia ini sedang di short. Artinya apa? Artinya kemarin kan ada artikel juga ya, short Indonesia kayak gitu atau sell Indonesia. Artinya kalau kita asumsikan mereka asing-asing ini sedang mengambil posisi jual di Indonesia, terus sekarang pemerintah menggocek, ya, shortnya di cover, ada potensi setelah ini kita akan ada snowball short squeeze. Short squeeze itu kayak gimana? Jadi ibarat kata gini. Kalau arahnya ke atas, kita kan ambil posisi long atau kita buy, kayak gitu ya. Buy gitu. Terus harga naik lagi. Terus tahu-tahu ujuk-ujuk ada bandar yang guyur satu, pure. Itu kan nanti bakal jadi domino effect. Retail pada jual, akhirnya sahamnya drop terus. Itu. Nah, sebaliknya ketika dalam posisi short ke bawah, short, ada yang cover, jret, ya. Ada potensi ketika nanti mereka mau close posisi shortnya, itu mereka harus beli. Karena kalau kita ambil posisi beli, close-nya adalah harus jual. Kita beli Antam, nanti kalau mau take profit, jual Antam. Kalau kita ambil posisi short atau jual, kita close-nya harus posisi beli. Jadi kalau misalkan ini nanti sukses, akan terjadi short squeeze di Indonesia, dan itu bakal naik kencang banget. Ya, itu sudah bukan apa ya, sudah bukan mekanisme jual beli lagi, nanti cukup jebret gitu. Karena apa? Kalau misalkan tidak di close shortnya dan naik terus, ada potensi mereka margin call. Jadi mau nggak mau ya tetap harus di close kayak gitu. Tapi lagi-lagi nanti kita update perkembangan selanjutnya. Seperti itu. Tapi ini ada sesuatu yang menarik, di mana coveran ini penuh dengan gocean ya. Kalau menurut saya mereka juga pada wait and see tanggal 17-18. Tapi hari ini sudah mulai di cover 7,5%. Indikasinya udah kelihatan kemarin. Saya lihat broker summary, ada satu broker yang sibuk belanja kemarin itu. Ya, yaitu si CC. Nah, ini. CC pada tanggal 8 Juni alias kemarin, CC ini coverin barang bawah, blue chip. Jadi ketika kemarin market drop, exhausting gap, jebret, nah dia serok-serok di bawah. BCA, BRI, Telkom, INDF, Unit Tractor, Astra, bla 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 dan seterusnya. Dan kalau menurut saya ditambah hari ini ada insti yang dipanggil ke DPR hari ini ya, ada Danantara, banking suruh buyback, dana pensiun, terus habis itu asuransi, BPJS Ketenagakerjaan dan lain sebagainya, ya mungkin mereka kemarin sudah jalan duluan. Jadi mereka udah serok di bawah, jeret hari ini baru dipanggil. Ya itu perlu menggocek seperti itu.
Artinya apa? Ya kita nikmatin aja. Kira-kira habis ini gimana. Kalau misalkan besok naiknya masih kuat, kayak gini ya, artinya kita ada potensi melanjutkan short squeeze dan itu bakal kenceng sekali. Serius, bahkan mungkin koreksi saat dari bulan April sampai kemarin bottom Juni itu nanti bisa hit cuman sampai akhir bulan Juni ini. Seperti itu. Itu kalau short squeeze-nya terjadi. Tapi kalau misalkan besok naiknya tidak terlalu kuat, misalkan kayak gini ya. Set. Nah, itu siap-siap kita ada potensi untuk kembali melemah lagi, artinya kita melanjutkan penurunan. Kenapa kok potensinya masih 2? Karena untuk saat ini belum ada konfirmasi sama sekali. Ini namanya baru spekulatif buy. Jujur saya kemarin serok-serok. Ada beberapa saham yang saya beli kemarin, karena saya sudah melihat indikasi ada exhausting gap dan lain sebagainya. Dan ya, untuk yang spekulatif buy, hari ini pun juga ada yang perlu tetap di trimming dan dijaga trailing stop. Tapi pertanyaannya kalau sekarang posisinya masih full cash mau beli gimana mas? Ya kalau menurut saya kalau kejar atas harus trading cepat. Ya, tapi kalau misalkan punya barang kemarin atau barang tadi sebelum ditarik, barang sesi 1 lah kira-kira ya itu masih bisa di-keep, tinggal jaga trailing stopnya. Seperti itu. Selama belum ada konfirmasi, kita masih expect ini adalah technical rebound. Walaupun sebenarnya saya pengen agak pede bahwasanya ini bukan technical rebound, tapi bottoming. Karena apa? Karena ya ini volume candle-nya bagus banget. Ini kan apa ya? Kita bisa lihat di sini itu adalah buyer sudah mengambil alih. Ya, engulfing itu kan maknanya seperti itu. Ada teman-teman bisa searching sendiri ya. Itu candle bullish engulfing, bearish engulfing, itu adalah candle reversal. Jadi sebelumnya seller jebret buyer hari ini. Dan setelah itu apa? Orang-orang bakal FOMO buy dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ya kita harapkan yang terbaik buat Indonesia dan yang penting sama selalu batasi resiko. Kalau kita ngomongin apa ya, kayak kemarin asing dan lain sebagainya, ya harapannya sih memang pemerintah sedang memasak ya. Dan kalau kita lihat indikasinya, ini sebenarnya mulai terjadi ya. Teman-teman bisa lihat yang paling gampang aja lah, RBG mulai diefisiensi, anggaran di stop, bahkan saya tadi baca berita satu kecamatan cuma ada 6 SPPG dan lain sebagainya. Artinya mereka pun juga berbenah kayak gitu. Lah terus berarti tujuannya apa mas? Kalau saya melihatnya gini ya, dalam garis yang panjang, goalnya itu sebenarnya adalah dari antara satu pintu itu. Ya, goalnya itu ke situ. Tapi pemerintah itu sedang bertahan. Ya, jadi kalau kalau masyarakat demo itu kan turun ke lapangan, terus berpotensi membuat kerusuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau kapitalis demo, caranya nggak seperti itu. Mereka tarik equities, mereka tarik bond, bikin kerusuhan di lapangan, bikin kerusuhan di market dan membuat likuiditas kering karena uang mereka tarik semua. Nah itu udah diserang sama mereka. Entah mereka memang mau cabut, entah mereka mau menyerang atau apapun itu, tapi itu sudah terjadi seperti itu. Dan kalau menurut saya ya pemerintah sudah mempersiapkan urusan makanan. Kalau misalkan terjadi krisis, kalau kita sampai salah langkah kayak gimana? Ya kita siapkan swasembada pangan, kita siapkan MBG dan lain sebagainya. Urusan energi, kalau kita sampai terjadi krisis gimana kalau bensinnya habis? Ya kita siapkan stok, kita mulai lari ke Rusia dan lain sebagainya. Terus habis itu urusan bond, kalau kita di short gimana? Ya kita coba merapat ke Europe, kemarin jalan-jalan ke Paris dan lain sebagainya. Jualan bond ke Cina dan lain sebagainya. Equities, kalau misalkan kita nanti mau diserang, gimana cara mengantisipasinya? Kita siapkan Danantara, Bank BUMN disuruh untuk buyback. Dan ya bisa aja mereka menang berperang. Seperti itu. Asingnya dalam tanda kutip cabut, dikarungin, dan setelah itu MBG-nya diefisiensi, neracanya nanti semua membaik, bahkan mungkin nanti ada perombakan kabinet juga, dan mereka tetap dapat Danantara satu pintunya. Itu great move dari pemerintah kalau memang ini semuanya hit seperti itu. Karena ya pasti akan ada yang terdampak lah ketika satu pintu. Kita juga belum tahu implementasinya akan seperti apa. Cuman Indian kalau memang itu adalah taruhannya dari pemerintah dan mereka bisa menang di situ, ya harapannya sih selalu yang terbaik buat Indonesia. Tadi saya juga ada baca berita kalau dari Pak Doni, CEO-nya Danantara, katanya DSI tidak ngambil margin kayak gitu. Dia bilang cuman ada biaya layanan seperti itu. Dan harapannya sih memang semuanya ini yang terbaik aja kayak gitu. Jadi sudah tidak ada yang kemarin diantisipasi kayak under invoicing dan lain sebagainya, sudah tidak terjadi. Ya tinggal kita tunggu aja gebrakannya setelah ini. Ya doa terbaik buat Indonesia lah.
Tapi semakin kita bisa memahami, ya kita coba kawal, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Seperti itu. Nah, kalau kembali ke marketnya tadi, itu ya, kalau menurut saya kita akan kenceng sampai area 6.200-an itu. Either itu 6.200, 6.300, atau mungkin 5.900. Ya kalau kita buat area kira-kira di sinilah. Ini dari sekitar 6.300 sampai area 5.900. Karena kalau saya perhatikan, movers kita sudah ada konfirmasi semua. Jadi sepertinya besok ada lanjutan kenaikan. Seperti itu. Kalau berhasil break, bagus. Tapi kalau misalkan nggak berhasil break, tetap perlu ada yang di trimming. Karena kalau misalkan mau konfirmasi, kita masih butuh lebih lanjut. Cuman ya jangan sampai tidak memanfaatkan momentumnya. Karena ya agak sayang juga. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, untuk IHSG ya. Kita masuk ke beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari BBCA. Ya, ini yang dimaksud dengan perang bintang hari ini ya. Kalau kita perhatikan bahkan hari ini tuh asingnya masih net sell dari BBCA. Mana BBCA? Nah, ini foreign buy-nya 2,4T, foreign sell-nya 2,9T. Tapi kok naik BBCA-nya, Mas? Itu tadi yang saya maksud. Ini sepertinya yaitu terjadi perang di dalam ya. Dan ya, semoga aja memang asingnya short squeeze habis ini. Mereka harus tutup posisi shortnya dengan cara buy, nanti snowball ke atas. Semoga seperti itu. Tapi ya kita lihat aja nanti update ke depannya. Nah sekarang pertanyaannya BCA gimana Mas? Kalau kita perhatikan dari monthly-nya, BBCA ini sudah kembali ke harga COVID lagi. Itu di sekitar area 5.100 sampai 4.800. Kalau kita lihat dari weekly-nya, ya, ini dia kena low structure di COVID pas tahun 2020 bulan Mei. Jadi bisa dibilang ada order block, area demand, dia rebound, dia higher high, dan hari ini dia kembali menyentuh dan naik 1,48%. Loh kok beda? Oh enggak, sorry. 6,19% dari BBCA. Dari transaksi itu, asingnya masih keluar tadi ya. Ini masih net sell sekitar 500 miliar dari si asing. Dan dia pun juga sudah mulai naik sampai saat ini. Ya. Kalau dari candle dan volume, saya hampir optimis ini akan jadi sesuatu yang bagus. Karena ya lagi-lagi kita lihat engulfing dengan volume yang sangat besar. Seperti itu. Nah pertanyaannya bisa naik sampai mana Mas BBCA? Ini kalau kita mau optimis banget ya. Ini skenario optimis lah. Kalau menurut saya kalau sampai short squeeze-nya terjadi, itu BCA bisa naik sampai 7.300 ya. Retest area neckline atau area dia reversal lah. Karena kan dia reversalnya di sini. Ini kita bisa perhatikan ada area krusial ya. Atau bahkan kalau worst case kalau dia mau turun sampai ke 1.000 ya mungkin ini bikin head and shoulder kayak gitu. Ini shoulder kiri, ini head, lalu ini mau shoulder kanannya. Cuman kalau kita lihat saat ini area kuat dari BBCA itu adalah di area 7.100, itu adalah area supply-nya. Jadi kalau misalkan ini on track ya, semua terjadi dengan bagus, maka BBCA ada arah sampai ke 7.100. Untuk sekarang masih potensi karena belum ada konfirmasi. Nah, kalau kita lihat dari view yang lebih kecil, biar kita ada target-target lain ya. Kita lihat di sini ada downtrend line yang belum di break, maka kita bisa tarik yang di sini. Ini high 6425 sampai low-nya di 4820 dan untuk saat ini mungkin target BBCA di 5750 terlebih dahulu. Di sini nanti kita bisa lihat apakah dia breakout atau enggak. Kalau misalkan break dia lanjut, tapi kalau gagal break dia dari retracement terlebih dahulu. Yang bagus gimana Mas? Kalau kita pakai weekly, dia break 64 dulu, baru habis itu dia bow. Seperti itu. Cuman ya nanti kita update lagi perkembangannya. Nah kalau kita pakai daily, dari BBCA memang nggak ada konfirmasi sama sekali. Jadi mungkin ya ini arahnya akan langsung menuju ke sana. Tuh. Yang cakep ini kalau dia berhasil breakout yang downtrend line ini sepertinya tinggal 7.100 menanti aja seperti itu. Dan saya juga berharap short squeeze-nya terjadi ya biar asingnya nggak ngakalin kita terus seperti itu. Kalau kita perhatikan pada daily dia juga sudah ada konfirmasi di mana di sini masih ada sebuah falling wedge lah kalau kita perhatikan dan sudah berhasil breakout, sudah retest, sudah higher high. Jadi next target ini 5450 baru selanjutnya 5750. Kalau mau beli gimana Mas? Siapa tahu besok dia koreksi, maka itu sudah bisa bow dengan stop loss di bawah low hari ini alias 4830. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Mungkin memang benar market mau jadi 2.0 ya.
sudah tidak bergantung sama asing lagi, adanya pemerintah mulai gocek-gocek, tapi tetap kita lihat perkembangannya aja, karena market itu dinamis, yang penting kita selalu batasi resiko aja, seperti itu. Tuh untuk BBCA ya, ini bahkan juga AK-nya masih short 1T, tapi udah di cover sama CC, mulai ada yang masuk juga. Ini mungkin yang udah ke short squeeze nih, RX mulai jadi buyback, BK mulai buyback, YU mulai buyback, KZ mulai buyback, dan seterusnya, seperti itu. Tuh, batasi resiko aja. Tuh untuk BBCA, next kita ke TPIA. Ini juga cakep banget TPIA, asli. Dan mungkin sudah kering asingnya ya, TPIA. Kita coba update deh TPIA. Kita update pergerakan pendeknya aja, nggak usah pergerakan besarnya. Intinya kalau dari posisi besar, dia sudah masuk area demand 1300, dan hari ini sudah ada konfirmasi reversal. Bahkan close-nya juga dia sudah di atas close, di sini 1905, jadi sudah ada QM dari TPIA, seperti itu. Ya. Kalau mau sampai valid ya tunggu break sininya dulu 2200 itu sampai ke shadow-nya. Tapi kalau menurut saya kalau kita pakai daily kita juga bisa lihat closing daily-nya. Jadi kalau menurut saya ini sudah valid. Maka dari itu apa? Kalau misalkan nanti ada retracement dari TPIA itu sudah ada potensi untuk bow dan selanjutnya adalah tarikan kembali ke atas dengan stop loss di bawah low kemarin alias di bawah 1200. Kalau dirasa itu worth it, teman-teman pengen masuk, ya silakan. Yang penting resiko kembali ke masing-masing. Seperti itu. Pertanyaannya untuk sekarang, TPIA bisa naik sampai mana mas? Kalau kita perhatikan dari areanya, ini juga sebenarnya cukup menarik ya. Kalau misalkan mau ngomongin reboundnya si TPIA ini. Karena kemarin juga dia turun, kenceng, ini sudah mulai rebound juga. Dan kita saat ini bisa tarik Fibo dari yang di sini. Tuh, sampai bawah. Dan ini adalah beberapa resisten dari TPIA. Ya, terdekat di 2340, 2860, lalu setelah itu 3500. Apakah bisa sampai hit ke sana mas? Ya, lagi-lagi ya biarkan market yang mengkonfirmasi seperti itu. Untuk sekarang kalau kita perhatikan dari view kecilnya, misalkan kita ke 1 jam ya, itu area support masih di sekitar 1600. Jadi untuk sekarang kalau mau HK ya nggak terlalu bagus juga seperti itu. Tapi kalau ada koreksi ke 1600, tinggal hitung risknya, stop loss di bawah 1200, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Transaksi cakep ya, ini asingnya juga masih short sepertinya. TPIA ya kan, dia masih net sell 200 miliaran juga ini. Asingnya masih short, tapi sudah diserok sama lokal yang bersatu. SS, LG, OK, RF ini jelas bukan retail semua ya. Tuh, dari frekuensinya juga bahkan LG-nya juga lumayan bagus, bukan frekuensi retail. Jadi sepertinya ya proses mengeringkan asingnya sudah mau selesai seperti itu. Untuk TPIA kita lanjut. BBRI kita bahas juga. Ini sebenarnya yang kelihatan paling apa ya? Kelihatan paling cukup kelihatan cukup apa ya? Cukup jelas untuk BBRI ini dari price actionnya. Dimana sebelumnya BBRI juga turun dari 6.000 dia 3.300, lalu konsol membentuk sebuah continuation dan kemarin breakdown turun sampai targetnya di sekitar 2.500. Hari ini dia sudah rebound dan kalau kita perhatikan juga rebound dalam kondisi BBRI masih net sell asingnya. Jadi sepertinya ini bakal sangat menarik ya perang dari pemerintah lawan asing ini. Saya cuma melihat data aja, entah yang terjadi sebenarnya kayak gimana. Cuman kalau misalkan ini sampai kita beneran di short dan kita menang long, siap-siap ini naiknya nanti nggak bakalan wajar. Jebret karena mereka paksa untuk tutup posisi shortnya seperti itu. Tutup posisi shortnya, terus overnya dikeringin, mereka nggak bisa close, tambah gila-gilaan itu nanti naiknya. Short itu yang disebut dengan short squeeze. Tentu bisa searching sendiri aja seperti itu. Pertanyaannya BBRI bisa naik sampai mana mas? Kalau kita perhatikan ya, di mana di sini adalah sebuah area supply, mungkin dia bisa kejar ke sini ya untuk menutup short posisinya itu di BBRI. Jadi ya itu kalau memang sampai terjadi. Itu sampai di area sekitar 3.700-an. Kalau hit sampai ke sana. Nah, kalau kita perhatikan dari potensi kecilnya dulu, di mana dia baru breakout yang di sini, maka kalau kita tarik Fibo dari atas sampai ke bawah, target terdekat dari BBRI adalah 2940 sampai 3060. Itu kalau dari view kecil. Bagusnya gimana mas? Bagus kalau dia mulai break 3230. Nanti ada GM, bow, tinggal ke target selanjutnya, dah deket ke targetnya sekitar 3850 ke area konsolnya tadi, seperti itu.
Kalau kita masuk ke intraday-nya dari BBRI ini juga sudah ada konfirmasi ya, di mana dia sudah break dari falling wedge-nya. Lalu setelah itu dia juga sudah ada higher low, higher high. Jadi besok sepertinya ada potensi BBRI uji 2850, lalu setelah itu 2950. Seperti itu. Untuk support intraday masih di 2700, sedangkan kalau daily masih di 2500. Dan yang penting sama selalu batasi resiko saja. Transaksi juga masih menarik, main dia juga di cover sama CC. Kalau untuk kali ini CC-nya sepertinya ini CC retail ya, beda sama si BBCA tadi. Nih. Beda kan, dia belinya 400 miliar, frekuensinya 13.000 doang. Sedangkan di sini BBRI dia belinya cuma 59M, frekuensinya 11.000. Jadi sepertinya CC yang cover hari kemarin tanggal 8 Juni ini kan beda kan, 250M 14.000. Nah ini itu belum jalan di BBRI lagi, seperti itu. Ya kita lihat aja besok bagaimana gebrakannya. Dan yang penting sama selalu batasi resiko saja. Untuk BBRI kita lanjutkan. Saya pengen coba cek dari Telkom juga langsung di cover. Cuan, wah ini menarik nih, cuan nih. Kita bahas cuan, di mana hari ini bikin cuan. Dia naik 21,9%. Candlenya solid dan volumenya juga sangat bagus. Cuan terakhir dia bottom di area demand-nya. Itu di 470, 440 lah. Kena rebound. Dan sekarang dia kena lagi. Setelah kemarin selesai rebalancing MSCI, naik sampai sekitar 850-an. Lalu tadi drop sampai area 620. Memang sebenarnya area tadi itu adalah area yang sangat menarik dari cuan. Kenapa? Karena kalau teman-teman ingat ya, cuan itu kan kemarin rebalancing MSCI itu di harga 630 yang arah tanggal 29 Mei. Artinya apa? Kita asumsikan ini bandarnya itu average-nya di sini 630 ya. Kita lihat aja tanggal 29 Mei cuan siapa yang beli? 29 Mei. Nah ini KZ, TP, nampungin serokannya, RX, AK, CC, dan seterusnya. KZ, TP, MG, ZP, XA, AZ, SS. Nah, kalau kita perhatikan hari ini, nih ada beberapa juga yang cover dari cuan. Tapi kalau kita lihat dari chartnya, memang sebenarnya ini adalah area average market. Karena kemarin terjadi rebalancing di harga 630 dan itu fakta. Ya, asingnya keluar, sekian barang pasifan dan dia hari ini retest ke area tersebut. Jadi ibarat kata misalkan saya bandar ya, saya punya average di 630. Ketika balik ke 630 ya saya harus jaga harganya. Karena kalau ngedrop ke bawah saya belum buang barang ya bakal kegencet dalam seperti itu. Nah, untuk saat ini terbentuk pattern yang sangat menarik. Ini juga tadi salah satu stock pick di grup CCS di sesi yang kedua ya. Dia berhasil breakout yang namanya pattern bullish flag. Ya, dan mana itu adalah sebuah continuation yang mana targetnya itu setinggi dari tiangnya seperti itu. Itu kalau misalkan pakai continuation. Tapi kalau kita lihat dari di sini kita asumsikan ada potensi dia melanjutkan higher high. Maka target kenaikan cuan untuk saat ini adalah di sini sekitar area 1000. Itu di Fibonacci 0,618-nya. Syaratnya apa? Dia harus breakout 870 karena sebelumnya dia juga reject di sini. Ini kan 1, 2, 3 seperti itu. Jadi kalau misalkan cuan berhasil breakout 870, maka target kenaikannya sampai ke 1000. Nanti bisa perhatikan lagi di area tersebut. Perlu diingat area 1000 juga area cuan reversal ya di sana. Tapi kalau kita lihat sebenarnya area supply yang cukup kuat itu di sini 1600. Apakah bisa sampai ke sana? Ya sebenarnya semua bisa terjadi di market. Tinggal nanti kita lihat perkembangannya aja. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Dan sebenarnya biasanya ya, kalau dia reversalnya di 0,5 itu kan menujunya ke 1. Seperti itu. 0,5 tambah 0,5 itu kan 1. Tapi kalau misalnya kita pakai aritmetik, sepertinya belum sampai ke 1 sih. Seperti itu. Jadi mungkin untuk amannya, moderatnya, target cuan selama tidak jebol yang 600 itu adalah ke area 1000. Dari transaksi kita perhatikan ada terjadi distribusi, mungkin juga coba untuk di short, tapi gagal, mulai banyak yang cover dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk cuan kita lanjutkan. Bumi ini juga menarik banget ya. Saya nggak tahu ada yang serok bumi atau nggak di sini.
Cuman memang dia sudah masuk area baunya kemarin di 140-an. Hari ini juga cakep, asingnya net sell banyak banget. Bisa cek video kemarin-kemarin aja. Kalau untuk bumi targetnya ke sini. Ya kita update deh view-nya bumi deh. Oke, kita update bumi di mana hari ini dia berhasil naik 12,31%. Candle-nya bagus dan volumenya juga belum terlalu besar. Bumi terakhir kita bahas itu dia ada area bau itu 147 sampai 106 dan hari ini dia rebound dari 126 kemarin bottomnya. Kalau kita lihat dari daily-nya memang belum ada konfirmasi juga. Konfirmasi dari bumi itu terjadi apabila dia breakout 153. Jadi kalau misalkan bumi besok breakout 153 itu bisa bau untuk naik lebih tinggi. Kalau break 153. Kalau enggak gimana Mas? Ya berarti bisa juga dia turun satu kali lagi. Seperti itu ya. Asumsi kita view bagus dulu ya, misalkan dia besok break 153 dan lain sebagainya, maka target selanjutnya itu adalah di area 186, di mana di area tersebut adalah order block sebelumnya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita gunakan asumsi yang sama dengan Big Bang, di mana bumi ini mau kembali ke area supply-nya, maka mungkin bumi akan kembali ke area sini, sekitar 230-an, seperti itu. Tapi ya itu nanti, nggak perlu kita arepin sampai ke sana dulu, intinya kita update perkembangannya per hari. Untuk sekarang resist terdekat di 153, nextnya di 186, baru setelah itu target ke 230 kalau berhasil lewat semua. Untuk support masih sama, itu di area 147 sampai 106. Dan ya, selama tidak jebol yang 126 arahnya harusnya sudah ke atas. Seperti itu. Transaksi masih terjadi distribusi, dan kalau kita perhatikan pun juga asingnya masih net sell di bumi. Jadi memang ya, hari ini lokal akan lawan. Next, BRPT. Ini juga sepertinya perlu saya update ya view-nya. Karena kemarin juga ada outlook yang kurang bagus. Makanya saya sampaikan bahwasanya saya disclaimer berkali-kali kemarin. Bukan saya bilang BRPT akan ke 600, tidak. Tapi apabila market mengkonfirmasi BRPT jebol 1200, dia akan drop sampai 600. Kalau 1200-nya jebol. Dan kalau kita perhatikan hari ini ternyata BRPT masih bertahan tidak jebol dari 1200-nya. Pattern apa lalu sekarang yang terbentuk? Since dia tidak kembali membentuk sebuah lower low, kalau kita lihat monthly-nya kan kemarin dia cenderung konsolidasi membentuk yang namanya symmetrical triangle. Dari atas ada seller, dari bawah ada buyer, mereka baru tarung di tengah. Siapa yang menang? Konfirmasinya breakout atau breakdown. Dah itu aja. Kalau jebol 1200 dia ke 600, seller wins. Kalau breakout yang 2500 dia bisa kembali ke sekitar 3200-an, buyer wins. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari daily-nya, since hari ini dia juga sudah membentuk sebuah candle engulfing dengan volume yang cukup besar, maka kita bisa juga update outlook dari BRPT di mana dia berhasil ada sedikit higher low. Seperti itu. Untuk moderatnya kita mungkin BRPT bermain di area ini dulu aja. Channel ini ya, swing low, swing high, swing low, dan asumsinya dia sedang menuju ke area swing high-nya. Untuk yang sudah di break, yaitu adalah swing high di sini, dia yang sudah berhasil lewat ya, maka kita bisa tarik Fibonacci dari si BRPT, dari atas sampai ke bawah, dan ini adalah beberapa target dari BRPT. Terdekat di area 1835, nextnya di 2220, dan kalau berhasil break yang 2220, targetnya 2700 sampai 3000 menuju ke higher high-nya. Seperti itu. Entah di sini dia turun lagi atau ternyata langsung bablas, nanti kita update perkembangannya. Untuk support, yang penting tidak jebol hari ini, alias selama tidak jebol yang 1350, BRPT outlook-nya harusnya masih bagus. Dari transaksi, agak beda, ada yang akum hari ini, dan kalau kita perhatikan ada DX muncul dengan value 13M dan frekuensi kecil, sepertinya ini Pak PP yang borong hari ini. Karena kan, ada semacam cheat sheet lah, broker-broker yang sering dipakai Pak PP, ada OD, HP, DX, dan lain sebagainya. Ya cuma itu buat tambahan data aja, seperti itu. Intinya sama, batasi resiko aja. Itu untuk BRPT, kita lanjutkan aman, Petro. Petro juga masih di area demand, baunya ya. Nih, kalau kita update view-nya Petro. Nih, kalau kita pakai weekly, Petro ini ada di area baunya. Itu di Fibonacci 0,618, 3.900 sampai 2.800. Area tersebut juga area POC-nya dia, dan kalau kita perhatikan hari ini dia sudah mulai menguat. Kalau kita lihat mencoba untuk positive thinking ya, saya rasa potensi yang terbentuk dari Petro ini adalah calon-calon
falling wedge seperti itu. Which is kalau memang ini nanti sukses, targetnya adalah 8.200 ya. Nah, lagi-lagi jangan diartikan salah ya. Wah, kata CCS PTRO mau ke 8.200, tidak, kita harus melihat konfirmasi dari market. Kan bisa aja dia cuma sampai sini. Ini kalau kita perhatikan kan juga ada lower low ya, ini lower high. Jadi kita bisa tarik Fibo dari atas sampai ke sini. Nah, nih. Kan bisa aja dia cuma sampai 0,618 di 4.500. Sini, set, terus turun lagi. Nah, gitu kan bisa juga. Tapi ya, kalau misalkan PTRO ini berhasil breakout 5.500, maka ada potensi upside sampai 7.800, bahkan sampai 8.200. Seperti itu. Kuncinya adalah konfirmasi dari structure yang sudah berubah. Untuk sekarang memang belum ada setup karena posisinya masih spec buy di area demand. Tapi ya kalau ada konfirmasi ya kita update lagi seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang bisa Elliott Wave itu bakal lebih menarik ya. Bisa cek kalau falling wedge itu berapa tarikan gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kalau udah kelima ya harusnya udah meledak ini. Seperti itu. Jadi udah tidak ada bau lagi. Itu ya, correct me if I'm wrong. Tuh, karena jujur saya juga Elliott Wave masih belajar, makanya untuk yang sesi 3 kelasnya Elliott Wave itu nanti yang isi adalah CCS team yang lebih kompeten di Elliott Wave, yaitu Mas Andika. Tuh, jadi kalau misalkan ini sudah 5 correction ya di falling wedge 1, 2, 3, 4, 5 ya ada potensi saat ini dia menuju ke 8.200. Itu kalau dikasih seperti itu. Syaratnya apa? Nggak boleh jebol 3.400. Dah itu aja. Kalau kita perhatikan dari transaksinya cukup menarik dan sepertinya hari ini dia ada net buy. Beda sama yang lain ya. Tuh, batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Tuh untuk PTRO terakhir mungkin ya. DSSA ini juga ya bentuknya sama sih. Intinya dia kayak mau bullish flag. Cuman bedanya belum selesai dari siapa? FTSE. Tapi ya sudahlah. Orang ketika kita mengubah outlook-nya dari asing memang mau dikeluarkan itu, ya malah saham yang semakin kering asingnya itu ya semakin bagus. Dewa ini juga sudah hammer di support. Cakep juga ini. Dewa lah kita bahas lah. Lama nggak muncul ini. Oke, kita bahas Dewa, di mana hari ini dia mulai naik 12%, candlenya solid, volumenya bagus, terbentuk engulfing, dan terbentuk morning star. Turun, jebres, naik ke atas. Dewa sebenarnya juga sudah masuk area kuatnya ya, di mana sebelumnya dia konsol di bulan Agustus. Ini dari Juli sampai Agustus dia konsol. Juli, bayi 1 bulan dia nyamping doang. Mau breakout nggak boleh, mau turun nggak boleh, breakout nggak boleh, turun nggak boleh, breakout nggak boleh, turun nggak boleh. Tahu-tahu ada volume jebret, habis itu dia mulai rally lagi. Kembali ke area tersebut dan hari ini sudah mulai rebound, bonus tertutup gapnya dari si Dewa. Ya, memang belum 0,618 karena kalau kita perhatikan 0,618 ini di sekitar 200, tapi at least dia rebound dari area demand-nya seperti itu. Nah, sama, pertanyaannya kira-kira saat ini Dewa bisa sampai mana? Kita juga bisa tarik Fibonacci dari area yang sudah di break. Kalau kita perhatikan since dia kemarin punya lower high dan lower low, maka dia di sini sudah valid ada sebuah structure downtrend. Tapi ketika trennya semakin menguat, ya slope-nya yang dari 45 jadi 90 derajat, itu mengindikasikan trennya sudah mau selesai. Seperti itu. Pertanyaannya dia bisa naik sampai mana, Mas? Nah, mungkin untuk yang Dewa kita bisa gunakan seperti outlook bumi, di mana saat ini ya dia mau ke titik equilibriumnya itu target mungkin sekitar sampai 450 ya di tengah area konsolidasinya. Seperti itu. Another view, kalau kita mau tarik Fibo-nya juga, mencari beberapa resist dari Dewa, sebenarnya belum break ya. Jadi kita mungkin pakai 1 jam aja, 4 jam deh. Yang sudah break, ini juga sebenarnya belum break. Dikit lagi lah. Kita asumsikan dia udah break aja dah. Tapi ya sebenarnya belum. Nih kan. Ini juga belum. Tuh. Tapi kita anggap aja misalkan besok dia breakout area 296 atau 300, maka kita bisa tarik Fibo dari atas ini sampai ke bawah dan target terdekatnya ada di sekitar 376. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Transaksi terjadi distribusi yang cukup masif di mana asingnya hari ini juga keluar lumayan banyak. Menarik juga ya. Itu tinggal kita tunggu nanti short squeeze-nya kalau memang. Dan ya, itu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dari saya. Kesimpulannya adalah, pasti banyak yang bertanya, banyak yang ragu. Market ini sudah bottom atau belum, Mas?
Bisa turun lebih dalam atau enggak mas, dan lain sebagainya. Teman-teman perhatikan aja deh polanya itu. Drop, makan. Drop, makan. Drop, makan. Itu sebetulnya pola akumulasi ya. Entah mungkin mau perpindahan tangan dari asing ke lokal dan lain sebagainya. Cuman yang jelas ini sudah mulai ada yang tampungin. Most likely akan ditarik, dan kalau kita perhatikan dari kompositnya sendiri alias dari IHSG-nya, kalau menurut saya sih saat ini arahnya masih ke atas. Tinggal kita perhatikan di area-area awal tadi, dan yang penting sama selalu batasi resiko. Apa yang harus dilakukan mas? Ya kalau kondisinya cash ya jelas harusnya serok-serok, bahkan kemarin kayak gitu. Tapi kalau kondisinya baru nyangkut, ya kenaikan ini dimanfaatkan buat trimming dulu. Samatin yang baru pada nyangkut, dan nanti kalau misalkan sudah ada konfirmasi, bisa cari bow, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mau nonton kurang dari saya, jangan lupa support terus channel Cuan Saham, dan like, comment, subscribe, karena support tonton gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.